belum memahami juga yang Ibu terangkan itu. Nah, padahal ini adalah Ibu mau kasihnya itu rencana cuma 3 kali ya Zoom-nya. Jadi Zoom untuk membantu dosen dosen pembimbing untuk mempercepat supaya mahasiswa bisa segera daftar untuk Sampro ya. Tapi nampaknya banyak yang belum jalan, masih salah-salah. Sebagian besar masih mengirimkannya judul. Nah, ntar kalau Ibu tanya, saya baru mau ke perusahaannya, lah terbalik. Ya terbalik ya. Kita pahamin lagi, kita ulang lagi ya pemahamannya. Kita beranjaknya itu bukannya dari judul. Judul muncul belakangan. Ya, judul muncul belakangan. Yang pertama yang kita cari adalah apa? Kita masih menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda. Ya, pada umumnya kita masih menggunakan yang seperti itu untuk mercubuana, gitu kan? Nah, kalau mau menggunakan persamaan regresi linear berganda, ya dalam statistik itu arti kata apa? Variabel Y-nya itu kita harus dapat dulu. Variabel Y-nya itu kita dapat dulu. Apa itu variabel Y? Variabel Y adalah masalah yang mau kita dalami, yang mau kita tahuin. Ya, masalahnya itu apa? Ya. Kalau dalam pemasaran yang paling umum-umum aja adalah keputusan pembelian atau kepuasan konsumen, ya. Kalau misalnya di SDM, disiplin kerja, kinerja, ya. Nah, terus yang lain-lain boleh variabel-variabel Y-nya. Nah, variabel yang mau kita telitinya itu apa gitu, yang mau kita tahuin itu apa gitu. Nah, kalau misalnya produk biasanya keputusan pembelian. Tapi kalau misalnya dia jasa itu biasanya keputusan penggunaan. Misalnya sekolah. Nah, itu adalah keputusan kita menggunakan sekolah itu, atau nggak usah disebutkan keputusan penggunaan, tapi keputusan kita mengambil atau memilih sekolah itu. Tapi nanti di variabel 2 kita larinya adalah ke definisi keputusan penggunaan karena dia jasa. Ya. Keputusan kita menggunakan bank mandiri ya untuk nabung misalnya. Jadi sedikit dibedakan ya. Definisinya juga berbeda walaupun mirip ya. Nah, gitu. Jadi kita tahuin dulu kita mau apa ini sebetulnya. Yang mau kita teliti apa itu dulu pertama sekali. Apa kita teliti apa? Ya, misalnya tadi Ibu lupa siapa tadi yang ada yang ke Ibu. Itu mau meneliti tentang keputusan kepuasan, bukan keputusan. Kepuasan orang menggunakan klinik apa gitu. Ya, keputusan orang menggunakan klinik itu. Menggunakan klinik itu, klinik A lah misalnya ya, di Cibubur gitu. Nah, kepuasan orang menggunakan klinik itu. Nah, berarti Y-nya apa? Kepuasannya. Orang kalau puas itu diukurnya dari mana? Banyak keluhan enggak sih? Ya, banyak keluhannya enggak? Nah, biasanya data yang tersedia kalau di perusahaan itu, kalau perusahaannya udah bagus ya, biasanya dia menggunakan kalau di restoran itu suka ada kotak saran. Pernah mahasiswa bimbingan Ibu dulu dia dapat di Bandung Bu, kata dia rapi Bu, setiap bulan direkap terus. Saya dapat rekapannya malah lama ini Bu, ada dapat 3 tahun. Alhamdulillah kata Ibu gitu. Ya. Nah, itu ada beberapa yang seperti itu. Tapi kalau yang nggak ada gimana? Ya, kita coba kalau bisa kita mendapatkan data apa sih yang valid gitu di situ. Tapi yang susahnya kita harus di dalam menulis ini ya harus bicara by data, nggak bisa hanya katanya tidak bisa. Jelas? Nah, kita balik lagi ya ke yang tadi. Kalau misalnya kita mau kepuasan pengguna, kepuasan
memilih apa tadi kata Ibu, klinik A. Kepuasan berarti kita mau mencari ke situ adalah keluhan konsumennya. Keluhan konsumennya ya. Nah, kalau keluhan konsumennya, kalau dari sananya dapat, dikasih sampai 5 periode, periodenya itu maksudnya apa? Periodenya itu bisa, periodenya itu dalam tahunan, dalam semesteran, dalam triwulan, caturulan. Kalau terlalu panjang, tapi ada mahasiswa Ibu tuh, siapa Ibu lupa, Wahyu ya. Itu dia Wahyu dia udah selesai loh bab 2. Udah mau masuk bab 3 tadi Ibu udah okein. Nah, itu misalnya dia punya data bulanan tapi lama, ada 3 tahun, ya udah pecah aja lah. Itu dipecah biar nggak panjang banget tabelnya kan. Kita butuh untuk membaca trennya itu adalah cukup 5 tahun saja. Nah, dia bagi 4 bulan. Jadi ada berapa 3 tahun bagi 4, lebih kurang lagi ya. 3 tahun dia jadikan semesteran, nggak salah ya. Ibu lupa juga tuh. Pokoknya seperti itulah gitu ya. Nah, terus habis itu kita minta nih datanya, kita dapat, katakanlah kita dapat, atau data tentang keputusan pembelian suatu produk. Kita butuh apa? Penjualannya. Orang membeli terkait dengan apa? Penjualan, omsetnya. Nah, mintalah omsetnya ke situ. 5 periode. Itu dulu pertama sekali. Nggak bisa saudara tahu-tahu ujuk-ujuk datang. Pak, saya judulnya ini. Jangan begitulah. Ibu yang disalahkan sebagai dosen metlit. Ya. Jadi harusnya yang benar itu bukan seperti itu, Pak. Saya mau meneliti tentang keputusan orang membeli rumah di kota wisata. Keputusan orang membeli rumah di kota wisata. Oh, keputusan pembelian. Berarti kamu dapat data dari situ. Dapatnya apa? Jumlah rumah yang perkembangan, harus perkembangan ya. Perkembangan itu dalam beberapa periode. 5 periode Ibu mintanya atau lebih. Jadi perkembangan penjualan perumahan dalam unit, Pak. Dia nggak mau ngasih dalam rupiah. Oh, nggak apa-apa, nggak dalam rupiah. Boleh dalam unit. Bukan gue, Cok. Ya, tidak dapat dalam unit, dalam rupiah nggak apa-apa, boleh sajikan di dalam unit. Oh, udah dapat data itu, sudah. Nah, baru saudara boleh melanjut tulis bab satunya. Kenapa? Karena kita yakin data fenomena yang biasanya susah didapat, memang di sini susahnya bab 1 itu, ya. Udah ada sekarang. Ya, udah ada berarti udah mulailah menulis. Seperti yang Ibu ceritakan dulu ya. Menulis bab 1 itu di awal sekali itu bicara secara umum dulu tentang yang mau diteliti. Ya, secara umum dulu. Secara umum dulu. Nah, makin lama makin mengecil ke bawah. Makin sempit. Dipersempit kemana? Dipersempit kemana? Sebentar ya. Mau matiin dulu. Bibi, paket Bi. Terus habis itu kita tulis, mulai menulis. Kalau itu udah dapat, biar nggak buang waktu, langsung menulis. Cari produknya apa, ya produknya apa. Misalnya sembako, ya udah bicaralah tentang sembako, cerita, googling lah di internet untuk mencari ide menulis tersebut. Nggak bisa kita tanpa ide. Kita mau menulis sendiri tanpa baca, tapi kita sendiri itu udah memang udah pinter banget, ya udah lanjut lah, nggak apa-apa juga ya. Nah terus habis itu kalau ada perkembangan penjualannya misalnya di Cibubur, ya udah di Cibubur gitu. Perkembangan penjualan secara umum ya, belum masuk ke perusahaan yang mau kita teliti, belum masuk. Jelas. Nah itu untuk mengisi waktu sambilan kita menunggu dapat data kan, tapi dia udah janji mau ngasih data nih. Ya udah. Nah, kemudian perusahaan yang mau kita tuju sekarang, dia mau ngasih data udah di tangan kita. Udah kita menyempit apa? Kita cerita di latar belakang itu tentang perusahaan kita itu sekilas saja. Lebih banyaknya nanti ceritalah di bab 4 tentang visi misinya, struktur organisasi dan lain-lainnya di bab 4. Ya. Nah, terus habis itu cerita di situ di latar belakang tadi, ya.
Nah, udah mengerucut ke situ. Nah, di perusahaan itu sendiri kita tampilkanlah fenomena kita. Data fenomena itu adalah data tentang Y. Jadi Y kita udah punya sekarang. Y kita udah punya. Y itu apa? Variabel terikatnya, dependent variabelnya. Ya, variabel terikatnya. Variabel yang dipengaruhinya. Nah, kita bicara kalau ibu minta kalau mau diseragamkan juga semuanya. Ini datanya, misalnya data penjualan tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Data penjualannya berapa? Dalam jumlah rumah yang terjual di kota wisata misalnya. Nah, berapa perkembangannya? Nah, perkembangannya ini sebaiknya kita tambahkan lagi tabel sebelah kanan itu adalah perubahan. Perubahan itu maksudnya kita baca dia berubahnya dari tahun ke tahun itu berapa persen sih dipersenkan. Ya, dipersenkan. Nah, cara membuat persen gimana? Cara membuat persennya itu adalah misalnya yang untuk tahun 2017, 2015, 2016, 2017. Kalau mau dicatat nanti lupa-lupa lagi. 2015, 2016, 2017 ke data penjualan ya. Nah, untuk 2015 itu kosong baru. Kosong, belum ada. Belum ada perubahan itu. 2015. 2016 cara nyarinya gini. Penjualan 2016 udah dibagi penjualan tahun sebelumnya. Penjualan 2015 udah dicatat. Nanti dengan nanya lagi. Penjualan 2016 dibagi penjualan tahun 2015 udah. Nah, dikurang 1 kurang 1 kita cari dulu berapa kali 100%. Nah, ibu ulang lagi. Penjualan tahun yang dicari dibagi penjualan tahun sebelumnya ya, dikurang 1 ya, kali 100%. Kali 100%. Nah, udah. Hasilnya nanti untuk berikutnya gimana? Tahun 2017 gitu juga. Penjualan tahun 2017 dibagi penjualan tahun 2016 yang sebelumnya dikurang 1 dikali 100%. Nah, cari ya, cari sampai selesai 5 periode. Nah, udah di bawahnya itu dianalisis yang persentasenya ini. Persentasenya ini yang dianalisis. Gimana persentasenya ada kenaikannya per tahun itu seperti apa. Itu udah selesai itu sampai fenomena. Saudara masih belum punya judul, belum. Ya, belum punya judul. Nah, sekarang kita mau cari judul. Judul apa? Kita harus dapatkan variabel X-nya. Variabel independennya. Ya. Atau variabel bebasnya. Atau variabel yang mempengaruhi variabel Y itu apa? Variabel apa? Bisa nggak kita yang menentukan? Atau dari isu-isu di sana, karena gajinya di sana kurang bagus, Bu. Jadi dia disiplin kerjanya kurang bagus. Karena di sana budaya kerjanya nggak bagus. Dari omongan-omongan orang sana, nggak bisa dikira-kira seperti itu. Kita kembali lagi bicara by data lagi. Dengan apa? Kita adakan prasurvei. Nah, prasurvei gunanya untuk apa? Untuk mencari variabel X-nya. Variabel X-nya itu banyak, variabel mempengaruhi, tapi cukuplah karena kita masih S1, kita cukuplah ambil 3 saja. HP dipegang dicari. Kita pilih 3 saja variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel Y itu apa. Itu yang kita ambil sebagai variabel X kita. Jelas, sampai sana tanya dulu. Jangan sekarang, jangan diam-diam aja, nanti nggak bisa lagi. Ibu harapan ibu sekelas-kelas saudara nggak ada yang telat ini sempronya. Jadi bisa lulus medlib ya, bisa lulus sempro, ngapain buang-buang waktu.
sekolah di Keranggan udah mau bubar, mau dipindahin lagi. Nanti kita jadi orang-orang sisa di Keranggan lagi. Maksudnya gimana? Iya, totalnya per periode, totalnya per periode. Misalnya periodenya per periode semesteran. Nah, ya udah per semesterannya yang kita baca. Semester semester misalnya katakanlah rumah di rumah yang di mana kota wisata. Nah, penjualannya atau tahun. Kalau tahu semester juga boleh, tahun boleh terserah aja. Ya, kalau misalnya tahun ya udah tahun tahun totalnya per tahun itu yang kita dapatin itu data fenomena yang kita peroleh gitu. Kan kita perolehnya itu dalam total kan? Iya. Ayo siapa lagi? Bu, izin Nggak bertanya, nanya. Bu. Iya, Faisal. Itu tadi kalau misalkan total periodenya bukan per semester, misalkan kan saya dapat data 1 tahun terakhir, Bu, data penjualan. Itu misalkan dibuat presentasi itu kita bisa ngambil per bulan atau enggak, Bu? Bulanan. Kamu Bulanan. datanya dipecah dulu bulanan. Iya. Ya, kalau mau dijadikan yang umum itu kan triwulan, caturulan, bulanan, tahunan, semesteran kan. Nggak ada yang 2 bulan, 2 bulan. Jadi kalau 12 mau dipecah 2 bulan itu nggak ada. Jadi biarkan aja dia data kita itu 12 bulan. Jadi kita bicara adalah perubahan per bulan. Yes? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, ya udah kita tadi udah lanjut apa mau nyari variabel X. Kita edarkan ini, kita buat kuesioner kecil-kecilan aja. Hanya untuk sekedar mendapatkan variabel apa sih yang paling dominan mempengaruhi. Nah, kalau Ibu cukuplah begini aja menurut pendapat Ibu. Kita buat kuesioner ini bla 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 bla, kita perkenalkan diri, nama saya ini, apakah Bapak Ibu pernah membeli rumah di mana di lupa lagi di mana tadi kata Ibu, di mana yang di Cibubur itu, di kota wisata ya biar nggak lupa di tempat Ibu aja deh, Taman Laguna aja deh, tapi kecil ya, nggak segede kota wisata. Di Taman Laguna, apakah pernah membeli rumah di Taman Laguna? Pernah. Kalau pernah berarti dia minta tolong dijawab. Tapi kalau tidak pernah, dia nggak tahu buat apa dia disuruh jawab. Di blok aja udah, ya kan? Ini kan pakai Google Form biasanya kan. Nah, terus habis itu kalau pernah minta tolong untuk dijawab pertanyaan berikut untuk yang pernah membeli, ya. Di pendapatnya dia bagaimana? Jadi kita tulis di sana apa? Alasan Bapak atau Ibu membeli rumah di Taman Laguna. Dalam kurung, pilih lebih dari satu jawaban gitu. Nah, kita sediakan di bawah. Kita sediakan di bawah. Pernah dan tidak pernah aja cukup lah. Pernah dan tidak pernah atau iya dan tidak, ya. Misalnya alasan Bapak Ibu membeli rumah. Yang pertama karena harganya, yang kedua karena lokasinya, yang ketiga karena apa lagi, kita ambil, kita cari nih. Kita kena citra image-nya, karena apa ya. Nih semua. Ya kalau sudah mau misalnya ada yang tinggal di apartemen, mau dicoba di apartemen boleh. Boleh aja. Nah, susah amat. Terus udah habis itu nah, kemudian kita ambillah agak 10 atau 11 pilihan. Nah, satu orang itu memilih lebih daripada satu. Nah, nanti jawabannya apa? Berarti jawabannya itu setelah direkap, karena satu orang aja Ibu, misalnya Ibu milih 3, misalnya Ibu centang harga, Ibu centang karena promosi, Ibu centang karena lokasi. Orang lain juga milih seperti itu, seperti apa lagi gitu kan. Kita rekap mana variabel terbanyak,
itulah yang sebagai variabel paling dominan mempengaruhi orang membeli rumah di sana. Jelas? Kalau udah dapat itu, kalau udah dapat variabel independennya ini, berarti kita udah dapat judul, baru kita dapat judul. Baru kita katakan sama dosennya, saya ngambil judul ini Pak. Oke, kalau ibu sih, masih ibu bertanya, kalau ada yang mau, tapi alhamdulillah nggak ada yang bawa judul. Bu, saya judulnya dapat, nggak ada. Ya, yang ada tuh ibu nanya pertama dulu apa fenomenanya, apa data fenomenanya udah dapat belum, gitu ya. Nah, terus kalau udah dapat, misalnya X1-nya dia dapatnya harga, X2-nya promosi, X3-nya lokasi, ya udah, berarti judulnya apa? Boleh judul ini, boleh tidak seperti ini juga. Nanti Mas Ibu nggak seperti ini, kayaknya Ibu nggak suka pakai pengaruh-pengaruh. Jadi kalau arti sebenarnya pengaruh, tapi kita judulnya itu tidak kita bikin pengaruh ya, karena Ibu kalau masukin jurnal ke internasional suka-suka dia nggak suka dengan kata-kata pengaruh ini terhadap ini gitu-gitu. Dihilangkan aja kata-kata pengaruhnya, isinya itu juga gitu. Contohnya apa? Misalnya terpilih X1 harga, promosi, X2, X3-nya adalah lokasi. Jadi kalau yang biasanya, yang pada umumnya skripsi mahasiswa adalah pengaruh harga, promosi, dan lokasi terhadap keputusan pembelian rumah di Taman Laguna Cibubur. Itu kan? Itu kan? Boleh seperti itu, Bu. Boleh, nggak ada salahnya. Banyak kok dosen yang seperti itu ngambilnya. Nah, tapi kalau misalnya Ibu minta mahasiswa Ibu ganti judulnya jadi kayak gini, faktor-faktor yang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian rumah, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, nggak Ibu sebutkan harga promosi itu, boleh juga. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian rumah di Taman Laguna Cibubur gitu. Boleh, seperti boleh juga. Tapi ada lagi dosen lain dia nggak seperti itu modelnya. Boleh juga. Yang terpenting tuh masuk maksudnya itu gitu. Nah, itu sampai di sana itu yang paling penting banget. Dipahami banget gitu. Jangan nanti apalagi waktu sempro Ibu sering banget nemuin, ini mana data fenomenanya? Apa tuh Bu data fenomena katanya? Apa itu Bu data fenomena? Dia nggak tahu data fenomena. Malah ada juga yang begini, fenomena apalah yang fenomenanya di sana tuh begini sekarang Bu. Banyak tuh karyawan yang begini banyak. Itu bukan fenomena ya. Yang kita mendingan kita salah sekarang, kita masih belajar. Nah, sampai sana Ibu mau nanya dulu. Nanti udah di data fenomenalnya udah direkap, udah dapat 3, tinggal di bawahnya tinggal ditulis aja gini, dari survei yang dilakukan terhadap 30 responden, yaitu orang yang pernah membeli rumah di Taman Laguna, maka 3 variabel tertingginya adalah ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen gitu. Udah cukup segitu aja kita ngomongnya dulu. Kita stop aja dulu. Kita belum memasuk ke judul. Ya, masuk ke judul. Nah, sampai sini sebelum Ibu lanjutkan, Ibu tanya dulu siapa yang mau bertanya. Habis ini jangan mandek lagi ya, nggak usah terlalu ribet-ribet amat, nggak usah terlalu, ada yang sampai perusahaan besar gas negara, ada yang sampai ambilnya DKI, ya ampun, emang sanggup ngambil sampel se-DKI? Harus mewakili lima kota Madia. Dia juga harus mewakili ke bawah-bawahnya, nggak gampang itu mah, kasih duit berapa kita. Siapa nih? Farhan ya? Sebetulnya boleh saja ya.
selama penelitiannya saudara itu tidak nyontek lah istilahnya kasarnya. Tidak plagiat dengan penelitiannya dia. Hanya datanya saja. Misalnya saja pernah data tentang penjualan Sofi. Diambil data dari peneliti atau dari jurnal. Dianjurkan sebenarnya sih hasil penelitian kita ya, karena kini kita mau meneliti sendiri nih. Dianjurkan adalah penelitian kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang kita yakin banget, emang datanya itu yakin akurat itu, mau dipakai itu ya silakan aja. Tapi Ibu rasa untuk mendapatkan data variabelnya nggak sama, ya kan? Kan respondennya udah beda. Iya. Sebaiknya begitu. Karena kan kita meneliti sendiri. Ya, lanjut lagi. Siapa lagi? Farhan, Bu, ambil foto dulu lah Farhan. izin bertanya, Bu. Sebentar, Bayu. Dibuka dulu dong kameranya semua. Senyum ya, biar nggak stres mikirin skripsi. Udah nggak apa-apa lah. Iya. Tadi siapa mau nanya? Bayu. Iya, Bu. Saya mau izin bertanya, Bu. Untuk data per periode itu apakah harus per tahun atau per bulan ya, Bu? Kalau per bulan boleh nggak ya, Bu ya? Boleh, Kak. Kamu tadi tidur kali. Boleh iya, bulanan, boleh semesteran, boleh caturulan, boleh tahunan. Ya. Kalau misalnya perusahaan itu baru kita cuma dapat datanya kayak kemarin itu data dia bukan baru berdiri ya, tapi udah lama berdiri, tapi dia cuma dapat datanya yang udah rapi, administrasinya itu cuma 2 tahun, Bu. Nah, data 2 tahunnya gimana? Ibu tanya. Datanya itu dicatat per bulan dengan rapi atau cuman ada laporan tahunannya aja? Ada, Bu, bulanannya. Ya udah, bagus lah itu kata Ibu. 2 tahun itu jadikan 5 periode jadi berapa? 2 tahun kan 12 bulan. Kalau dijadikan semesteran dapat 4 baru, masih kurang. Jadi bagi 4 bulan aja kata Ibu. 24 bagi 4 kan udah dapat 6 itu kan. Kan catur bulan kan? Dapat 6, udah 6 periode itu. Jadi kalau ditanya boleh bulanan Bu, boleh. Tapi kalau bulanan Ibu anjurkan minimal 6 bulan ya. Periodenya itu terlalu sedikit sekali itu. Berarti kalau untuk bulanan minimal 6 periode, Bu? Atau bagaimana? Iya, minimal 6 periode. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Makin banyak periodenya makin bagus ya. Ya, apalagi? Sebelum Ibu lanjutkan lagi. Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Bu, kalau misalkan tadi kan untuk mencari data variabel X itu kita membuat berupa Google Form ya, Bu ya? Boleh. Lah itu minimal itu nyebarnya itu berapa orang, Bu? 20 kalau 20 minimal orang, ya. Bu. Ya, umumnya 20 sampai 30. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, apalagi? Ya, lebih bagus sekarang nanya ke Ibu. Enggak salah-salah juga enggak apa-apa lah. Ya. Daripada enggak jalan. Udah. Nah, kalau gitu udah ngerti ya sampai dengan dapat variabel. Jadi kita sekarang S1, S2, S3 kita sudah ada, dengan asumsi kita tidak pakai tidak menggunakan intervening dan moderating ya.
Biasanya ada juga beberapa orang, Bu, saya mau pakai intervening moderating. Oke. Ya. Kalau itu lain lagi, jangan sekarang kita ininya Jimit-nya khusus lagi nanti. Atau kalau mau minta contoh ke Ibu, Bu boleh nggak saya lihatnya contohnya intervening itu seperti apa? Ada mahasiswa Ibu yang udah selesai, boleh Ibu share aja skripsinya nanti. Ya. Ya, kemudian kalau ada juga yang nanya, Bu, saya nggak mau pakai mengolah datanya di bab 4 nanti saya tidak pakai SPSS tapi saya maunya pakai PLS. Boleh? Bagus. Ya, ada contohnya Bu, insya Allah Ibu carikan nanti. Ya, Ibu share di grup. Ya. Terus habis itu, tapi dengan syarat ya kalau Ibu kirim jangan diam semua. Kemarin udah capek-capek nyariin buku pedoman, begitu dapat di share diem aja semuanya kayak nggak butuh. Iya. Terus ada habis itu udah nih ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan berarti asumsinya udah bisa sampai dapat variabel X-nya. Nah, terus habis itu apa lagi? Reset gap. Ya, reset gap itu ada dua cara yang gampang untuk kita masih di S1 ya. Ada dua cara yang gampang kita dapatin. Yang pertama adalah dengan cara seperti ini. Kita punya S1, S2, S3 kan harga promosi lokasi gitu kan. Nah, kita cari penelitian terdahulu. Ini udah mulai nih, kalau kita udah ada variabel-variabelnya, kita udah mulai mengumpulkan jurnal. Ya, jurnal terdahulu udah mulai, jurnal maupun buku paling tua adalah 8 tahun terakhir. Ya, tidak boleh yang tua-tua sekali yang diambil. 8 tahun terakhir, ilmu itu berkembang terus ya. Buku juga begitu, nanti kutipan di bab 2. Nah, terus habis oh ya, sebelum Ibu lupa, sebelum lanjut, sebelum reset gap. Saudara tidak boleh di bab 1 itu memasukkan definisi-definisi. Banyak tuh yang seperti itu, dia mau mengarahkan ke promosi. Di bab 1 itu dia udah mulai. Promosi adalah nih. Promosi begitu pentingnya dalam suatu perusahaan ini. Oh, promosi itu nantinya kita bicara adalah di bab 2. Definisi-definisi variabel ada pada bab 2. Di bab 1 itu tidak ada ngomongin definisi variabel. Nanti aja lah, nanti rancu. Di sini bukunya mengatakan begitu, di bab 1 bukunya mengatakan lain lagi. Ya, nanti aja lah di bab 2 itu definisinya itu. Jelas? Jadi di bab 1 itu cukuplah kita bicara secara umum ya. Itu berapa? Satu halaman setengah apa berapa. Nah, terus habis itu mengecil ke perusahaannya, masukkanlah data fenomenanya, analisislah data fenomenanya dalam bentuk persentase perubahan. Makin mengecil lagi, bukan mengecil lagi. Dan habis itu kita cari variabel X-nya dengan prasurvei. Nah, sampai sana baru tadi. Setelah dapat variabel X-nya, sekarang bagaimana lagi, Bu? Sekarang untuk melanjutkan latar belakang yang mau kita tulis ini yang susahnya di bab 1 itu latar belakang ini. Nah, kita cari adalah reset gap. Kita buat reset gap. Nggak ada kutipan-kutipan buku di sini. Jadi Ibu kalau ngelihat di bab 1 itu udah ada kinerja lah. Ini disiplin kerja adalah enggak di sini, nanti aja di bab 2. Jelas di bab 2 aja nanti. Kalau Ibu yang nelaah Ibu suka gusur aja di bab 2 ini ya. Jadi bukan begini kata Ibu. Gitu ya. Nah, kalau membuat reset gap berikutnya itu gimana sih, Bu? Ya, yang pertama seperti ini. Saudara udah ngumpulkan ini jurnal-jurnal, udah banyak ya jurnalnya. Itu nanti untuk di bab 2. Ada jurnal terdahulu itu judulnya penelitian terdahulu. Nah, itu dari jurnal itu kita cari jurnal orang, untuk ambillah di internet itu Google Cendekia atau Google Scholar ya, ketik di situ misalnya kita udah dapat nih yang tadi adalah keputusan pembelian, Y-nya, S-nya adalah harga, promosi dan lokasi. Jadi kita tulisnya di situ
pengaruh harga promosi dan lokasi terhadap putusan pembelian itu udah banyak banget itu penelitian orang terdahulu itu yang keluar. Nah, carilah tahunnya yang terbaru, carilah yang menarik menurut saudara. Nah, udah diambil tuh jangan lupa jurnal itu ada di jurnal apa namanya, tahun berapa, halaman berapa, lengkap dicatat, jangan sampai hilang lagi. Ya. Atau kalau mau di save itu. Nah, terus habis itu udah dari jurnal-jurnal yang kita kumpulkan itu kita harga terhadap putusan pembelian. Kita katakan di sini di Research Gap bahwa Bu Yanti, nama Ibu Yanti Murni, belakangnya yang diambil, ya Murni aja, ya. Misalnya Farhan, namanya siapa? Farhan apa namanya? Farhan Putra. Ya udah diambil putranya. Putra dalam kurun 2021 menyimpulkan bahwa harga nggak harus di perumahan, di mana aja boleh. Yang penting harga terhadap putusan pembelian. Variabelnya aja yang dilihat. Putra 2021 menyimpulkan bahwa harga berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Ya. Nah, kita cari yang menolak. Sedangkan Murni 2019 menyimpulkan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap putusan pembelian. Entah di mana dia melakukan survei. Ya. Nah, ada yang menolak kan, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, itu udah dikatakan di set. Atau kita ambil nggak satu, kita ambilnya yang menerima tadi ada Putra, terus ada lagi Bayu dalam kurun 2020, ada lagi Camila tahun 2019, menyimpulnya sama, harga berpengaruh terhadap putusan pembelian. Namun Murni 2021 menyimpulkan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap putusan pembelian, katanya gitu. Udah dapat riset untuk harga terhadap keputusan pembelian. Nah, cari lagi untuk yang satu, yang dua lagi. Sama seperti itu juga. Nah, tapi kalau misalnya sudah bertanya, Bu, kita kan masih S1, dan nggak ada cara yang lebih mudah, Bu, karena mencari yang tidak signifikan itu agak susah, Bu. Ya, begini menurut Ibu nih. Ya. Ini ada 3 variabel, X1, X2, X3 kan? 1, S2, S3. Kita ambil yang tidak lengkapnya, yang beda aja lah sama kita. Kita menelitinya S1, S2, S3. Kita ambil yang si A menelitinya X1 dan X3 saja. Nggak lengkap kan? Nggak sama kita kan? Nah, terus kita cari lagi yang lain. Yang menelitinya cuma S2 sama S3 aja. Nggak sama juga sama kita 3, dia 2. Terus ada lagi yang menelitinya yang sama kita, maksudnya. Terus ada lagi yang menelitinya cuma X1 aja. S2, S3-nya dia beda, variabel lain, ya. Boleh. Kita ambil seperti itu. Jadi yang tidak sama dengan kita tuh ada bedanya. Boleh diambil seperti itu, bolehlah. Nah, kita cari mudahnya aja. Nah, kalau riset gap sudah dapat, kita langsung judul. Berdasarkan latar belakang dan keterbatasan peneliti, mengambil judul apa gitu. Udah selesai, yang beratnya udah selesai. Las. Ya, ayo tanya lagi. Mau gunakan yang cara mana nih? Kan ada 2 cara Ibu terangkan tadi. Oh iya, gini, setiap variabel misalnya harga terhadap putusan pembelian, yang menolak dan yang menerima itu minimal satu-satu, lebih boleh. Tapi masing-masing variabel ya. Yang X1 terhadap Y, cari lagi yang X2 terhadap Y, yang X3 terhadap Y. Nah, tapi satu-satu aja minimal boleh, Bu, boleh juga. Ya. Tapi yang menerimanya saya ambilnya 4, Bu, karena banyak nih di bab 2. Nanti untuk cadangan untuk bab 2 udah banyak nih. Saya ambilnya 4 nih, Bu. Yang ini boleh.
Yang menolaknya cuma satu, Bu. Biarin nggak apa-apa. Ya. Tapi kan berarti masih ada yang menolak gitu loh. Masih belum sepakat. Ya. Terus apa lagi? Nah, itu yang terpenting sekali kalau misalnya perumusan masalah, terus habis itu tujuan penelitian, ya itu sama-sama aja itu. Tinggal ganti-ganti variabel aja. Yang gampang itu. Itu kontribusi penelitian ada dua, kontribusi praktis dan kontribusi akademis. Kontribusi praktis itu kegunaannya adalah untuk perusahaan yang kita teliti penelitian ini untuk apa gitu. Itu uraikan di situ. Kalau akademis untuk peneliti berikutnya untuk apa? Biasanya untuk rujukan bagi peneliti berikutnya. Jadi jangan salah. Jadi kalau praktis itu untuk perusahaan, kalau akademis itu untuk akademis. Nah, sekarang Ibu maunya Ibu tanya nih satu-satu lah. Tapi nggak kebaca semua di sini nih. Ya ngomong aja lah. Apa yang mau ditanya? Ya, jangan sampai nggak maju-maju lagi. Nanti nggak selesai. Ya. Ayo, harus nanya. Udah sampai mana? Sekarang Bayu, Ibu tanya. Bayu, Ibu tanya satu-satu lah. Jangan Bayu. Edo Sanjaya mana? Sekalian absen. Edo mana? Edo ada? Tidak ada. Ini Zoom ya. Zoom. Edo tidak ada. Miranda Visa. Ada, Bu. Miranda gimana? Kamu, Ibu yang paling penting sama Ibu adalah dapatin data fenomenanya dulu. Udah dapat di mana? Udah, Bu. Cuma kan kemarin koreksinya sampai di riset gap, Bu. Enggak, Ibu pengen tahu aja kamu meneliti di mana dan data fenomena yang kamu dapat apa gitu. Keputusan pembelian di ayam bakar, Bu. Ayam bakar. Terus? Oh kok Miranda dengan Ibu ya? Iya, kan kemarin saya udah kasih, Bu. Lupa lagi puasa. Berarti kamu udah ya? Udah ada ya? Iya, Bu. Udah dapat kan ini data fenomenanya kemarin udah ya? Iya. Koreksinya tinggal di riset gap-nya aja, Bu. Ya udah, sekarang Ibu tanya riset gap-nya udah ngerti belum cara buatnya sekarang? Jadi harus di setiap variabel misalkan X1 terhadapnya itu berarti harus ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang juga, gitu. Oh iya Bu. Ya, itu yang pertama. Tapi kalau yang tidak dapat, gunakan yang kedua aja, lebih mudah. Yang kedua itu yang tidak lengkap. Kita meneliti X1, X2, S3. Carilah yang hanya meneliti tidak sampai tiga-tiganya. Dia menelitinya X1, X2, S3 dia nggak teliti, tapi ada variabel lain dia. Boleh. Oh, iya Bu. Tuh. Baik. Terus habis itu ada lagi yang menelitinya X2 aja. S1, S3 dia nggak neliti. Dia cuma satu variabel, tidak ada variabel lain, tapi nggak sama gitu. Jadi kita bikin aja di ini kita cek list. Oh, ini yang menelitinya 2. Ini dia nggak teliti, ya kita ambil ini. So, ini itu yang meneliti cuma satunya yang 2. Yang 2 lagi atau yang 3 lagi dia nggak sama saya, ya udah ambil. Boleh. Nah, sampai 3-3-nya terisi, ada berapa? Misalnya dapat 4 peneliti, boleh. 4 jurnal boleh. Lebih boleh juga. Nah, jadi berarti Miranda nggak ada masalah ya. Ibu paling genjar data fenomenanya juga nggak dapat nih. Andrina, anak-anak masih saya juga nih. Iya Bu. Alhamdulillah yang di MAPKK itu Bu. Terus sudah dikasih sekarang. Sudah
biar ibu aja nanti ya. Wahyu dia udah selesai nih. Apa namanya? Selesai bawa tadi diperiksa. Arjuna, Saya sudah membuat kasus ini anak-anak SMA ya biasa Bu. Ini saya akan memberitahu Ibu buat yang seperti ini apa cukup ya Bu. permasalahan apa? Saya kasih tahu ya. Ya saya masalah Bu. Permasalahan tentang apa variabelnya? Iya. Penggunaan apa? Putus penggunaan jasa Bu. Penggunaan jasa di SMA. Ya sudah siap Bu. Berarti kamu ambil data Konsultasinya Bu. Yang enggak datanya itu udah fenomenanya. Survei data dulu data fenomenanya juga kan. Data fenomenanya yang jadi diperoleh apa? Perkembangan siswa. Ya. penggunaan jasa sekian Bu. Bukan maksud ibu data fenomenanya kamu kan putusan penggunaan jasa kan orang memilih itu. Ya Bu. Kamu butuh data tentang perkembangan jumlah siswanya. Udah data belum itu? Data itu yang terpenting dulu, jangan survei dulu. Jumlah siswanya selama 5 periode, bisa 5 tahun. Ini apa sih sekolahan apa? Ya sekolahan terima muridnya, terima siswanya kan sekali setahun. Berarti data haruslah data tahunan, ya kan? 5 tahun data. Ya. Kalau misalnya nggak dapat gimana Bu? Ya nggak bisa seharusnya itu, makanya ini dikejar duluan. Kalau ini nggak ada berarti alih usahanya. Tiffany, Iya Bu. ya kamu gimana? Data fenomena yang dikejar duluan? Iya saya masih dari data fenomenanya dulu Bu. Masih belum dapat? Belum. Belum mimpi juga Pak yang mau ditulis? Udah Bu. Udah mimpi tentang apa? Masih nyari fenomenanya dulu Bu. Ya mau di mana? Di insya Allah di kira-kira Bu. Di mana? Penggunaan jasa Di Grab. Penggunaan jasa Grab ya. Ya kalau bisa dapat datanya alhamdulillah banget. Coba beli dulu di internet juga kadang-kadang ada. Coba tahu pasti ya. Iya Bu. Lanjut lagi Tiffany. Udah ya Tiffany. Bayu Setio yang tadi. Bayu gimana Bayu? Bayu. Diam aja nih Bayu. Ya Bu. Kenapa Bu? Ya. Kamu data fenomenanya apa? Saya di perusahaan kepala api Bu. Tentang yang luas. Kapal api. Tapi saya mencari ke produknya Bu. Produk kapal api. Produk kepala api itu banyak loh, sampai kemana-mana ini di Padang aja jual api. Kamu mau survei kemana-mana? Menurut saya Distribusinya di mana? Iya kapal api aja, tapi distribusi dari kapal api itu kan kemana-mana. Iya saya kayaknya ke toko saya itu untuk pelanggan saya yang saya beli konsumen. Kamu punya toh jual apa aja? Sembako Bu. Sembako berarti jualnya macam-macam kan? Kamu maunya kopi aja, emang kopi itu yang banyak. Iya penjualannya banyak Bu. Terus habis itu di omsetnya ini dipisahkan enggak
data penjualannya. Data penjualan itu mau berapa api, Bu? Ya, tiap kapal api, penjualan berat, penjualan ikan asin, kamu pembawa kan ada ikan asinnya. Oh iya, saya minta datanya langsung ke supervisornya, Bu. Ada terpisah. Ada datanya. Oh ya udah, kalau bisa ya udah. Berarti kapal api bikin combo ya, jangan hanya kapal api aja. Kalau kapal api aja berarti terlalu luas sekali. Terus udah, itu nggak ada masalah ya, ada. Iya, Bu. Iya. Hadirnya Bu, Apa masalahnya? saya baru nyari-nyari ya Bu tentang keputusan pembelian di Shopee. Datanya lagi lihat-lihat. Ada datanya di Shopee itu kok. Gak banyak, udah sering banget itu. Iyalah, apa juga. Ya, kalau seperti itu. Tegar. Tegar nggak ada. Ada nih ya. Ini yang cuek Zoom ini ibu nggak tahu ya nanti dinilai ibu sangat berharap ini. Ini yang ibu kasih tahu aja nilai tugas-tugas yang dikasihkan itu sangat besar pengaruhnya terhadap nilai saudara. Sangat besar pengaruhnya. Jadi kalau nggak mengabulkan tugas ya udah. Ini alamat aja lah yang kasih apa adanya aja gitu adanya. Terus ini juga perhatikan kan. Farhan di mana jadinya? Nggak apa-apa. Bentar. Ya Farhan di toko kacamata di Jogja. Terima kasih. Enggak dia tahu di Zoom. Ya terus gimana Farhan? Jangan cuma digital promosi aja, lainnya apa? Boleh tidak pakai survei, boleh tidak pakai survei. Ini kan nggak pakai survei, ditentukan sendiri oleh Farhan karena data dilihat oleh itu akurat bahwa penjualan itu terbanyak jalan dari promosi secara digital gitu kan? Yakin begitu kan? Ya kan? Nah itu makanya yakinkanlah dulu. Nah, terus lain masalah lain promosi. Tapi kamu nggak ada alasan milihnya itu. Kamu yang itu. Ya mudah-mudahan terpilih seperti yang emang menurut kita itu gitu ya. Tapi perlu survei, nggak bisa tidak. Oke Farhan. Ibu kasih cuma 3 orang aja mau keluar. Ayo siapa duluan aja. Nanti kalau ada yang bertanya-tanya aja boleh. Ya siapa lagi? 3 orang aja. Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam Muhammad. Saya rencana mau meneliti tentang perusahaan konsumen membeli produk berbagai diskon di PT Tunas Nirwana yang berada di daerah Jatiasi. Outlet dan operasinya. Outletnya di situ terus Ya. udah berapa lama? Baru mulai mau meneliti di sini. Bukan Rencana ini berapa lama saya itu udah berapa lama? perusahaan itu kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun Bu. Iya. Kamu bisa ngambil data penjualannya di situ. Nah iya saya ini rencana baru mau sana mau nanya. Oh ya udahlah. Kalau gitu kamu usaha dulu. Kalau seandainya mentok dia tidak memberi, tidak ngasih, berarti kamu harus ganti perusahaan. Makanya ini yang kejar-kejar dia udah perusahaannya karena bukan nggak pernah terjadi, sering banget terjadi. Udah maju, udah di bab satu udah selesai. Ya ini nggak dikasih dulu. Nah, data perusahaannya dia nggak mau ngasih Bu ya, nggak mau ngasih gimana? Berarti dicek semuanya nggak bisa. Kita bicara di atas tentang produk yang kita teliti udah beda lagi kan nggak bisa berubah semuanya. Makanya ini belajar dulu data fenomenanya dapat nggak gitu. Ya udah kalau gitu belajar dulu Muhammad. Ya Baik. Ya. Terus dua lagi siapa ya? Bu saya Muhammadnya Muhammad Irfan ya. Iya Muhammad. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Saya Bu. Saya belum pindah. Mana. Terus ya. Yang udah dilihat ya. itu kan saya tadi udah konfirmasi Bu ya HRD-nya. Kalau saya kan di Roda Bu. Jadi saya sudah dapat penjualannya itu apakah hanya saya satu produk? Kan saya ingin diberi eksekutif ya Bu. Berarti saya kayak kita penjualan si seperti begitu Bu atau semua Bu? Kamu satu produk apa di perusahaan itu aja, penjualan perusahaan itu aja atau penjualan satu produk dan ya. Satu produk aja Bu. Datanya emang datanya dalam penjualan lain di perusahaan ini emang dipisahnya ada data yang dipisah. Ada kalau ada ya ada tinggal aja di situ data tentang penjualan perkembangannya ya. Iya Penjualan perkembangan penjualan motor ya. Baru motor Apa? RX di sini gitu. Ini pasti nanya toko itu aja, di dealer itu aja gitu. Itu Di dealer itu kita itu hanya sebatas deskripsi aja. Jadi kalau misalnya kita mau penjualan RX King secara keseluruhannya itu di mana dia distribusinya kita harus mengambil sampel di situ. Luas banget. Makanya kita harus ngambil sedikit khusus. ya. Berarti itu kalau kita jualan itu kalau hanya 5 bulan apa ya Bu ya? Misalnya ada yang tahun-tahun dari bersih Banget emang dia baru berdiri. kan itu kan tidak semua itu kan karena saya sudah ada juga ke dia itu kalau kayak di tahun 2000 kan ini 5 tahun yang belakang ya. Nah itu paling tidak di tahun 2019 adanya apa ya Bu ya 3 tahun lah 3 tahun tapi kamu bisa jadi semester aja dengan semester. oh gitu Bu baik Iya. Satu lagi ya. Ibu mau keluar sebelumnya siapa lagi? saya Bu. Siapa nih? Aizal Marfian ya Bu. Iya, saya. Bu rencana saya kan pengen beli rumah masakan Padang punya saya ya Bu. Waduh, boleh. Nah itu kebetulan dia cuma ada penjualan aja Bu, nggak kayak
kamu itu kalau saran dan saran itu kalau kamu meneliti variabel ini adalah kepuasan konsumen, puas apa enggak orang manggil orang itu gitu. Kalau kamu maunya kenapa orang itu makan di situ, kenapa dia makan di situ, alasannya apa yang ini itu apa karena rasanya, apa karena citra mereknya, karena apa. Nah itu berarti kamu ke keputusan pembelian, kamu minta penjualannya. Nah, justru itu kan rencana saya kan puas-puas pelanggan Bu. Itu misalkan kira-kira saya berubah ras-ras kayak gorong itu enggak ya? Misalnya tentang gimana itu belum Judul rencana saya kan ngaruh puas-puas pelanggan dan ada kualitas pelayanan, harga dan merek produk pada normal kan saya Ibu. Nah, udah ada judulnya tadi udah terang ya udah rencana awal-awal nanti mimpi-mimpimu aja gitu ya. Iya benar saya seperti itu. Nah kebetulan kan rumah makan saya itu kan nggak ada data saran itu tadi. Kira-kira misalnya saya memakai perasuran kayak barang orang lain itu biasanya untuk menekan variabel X yang dipilih. Tapi data fenomena wajib ada. Baik. Berarti kalau misalkan teman saya punya kotak saran itu judul saya bukan pengaruh puas mas ya pengaruh jangan pengaruh kepuasan loh, kembali kamu ngomongnya kepuasan yang itu sebenarnya adalah sebagai variabel dia sebagai variabel independent juga bisa ya dia bukan kepuasan itu yang mempengaruhi gitu, tapi dia itu adalah sebagai variabel yang mempengaruhi ya. Berarti variabel itu pengaruh keputusan saja ya bukan puasnya keputusan pelanggan ya. Bukan keputusan pelanggan, pengaruh apa yang mengaruhi orang pilih, pengaruh dari harga, promosi, pengaruh dari lokasi terhadap orang membeli, terhadap keputusan pembelian gitu. Saya Bu ya. Ya terbalik kalau balik itu parah loh, disuruh ulang lagi kalau sama ulang dari awal. Iya. Misalnya lagi loh SDM yang kinerjanya pernah nemu kinerja sebagai variabel X. Kinerja itu kan variabel yang mempengaruhi variabel yang mempengaruhi orang-orang kinerja orang itu. Misalnya kan kompensasi kerja karena lingkungan, karena apalagi insentif, karena apa dan lain-lain. Karena itu yang variabel X gitu. Nah ya nanti lanjut aja dia beli boleh, tapi ibu ingatkan kan yang penting jelas jangan denda maju-maju nih jangan buat berjalan soalnya nanti ada waktu pendaftaran sekolah lagi. Kalau seluruh tidak mendaftar materi tidak lulus itu peraturan kan. Ibu absen dulu ya Putri, lihat siapa yang lagi tanggapan. Hadir Bu. Oke. Taufik Sawarin Hadir Bu. ada Barit Triana Barit nggak ada Jamila ada Stephen ada Stephen nggak ada kali ini. Jeffrey ada ya Jeffrey nggak ada juga. Rodia ya Hadir Ibu. dia Hadir Bu. Dia hadir Bu. Anfa Fari nggak ada. Imam Suryo nggak ada. Elsa Amelia ada. Ini ngaruh loh ke seriusan saudara untuk ikut Zoom ini. Andika Rari
Oh ada. Tunggu. Air Hadir Bu. ada. Hadir Bu. Oke. Ini Zoom. Sedikit ya. Sorry ini baru agak ini. Salsabila Hadir Bu. Salsabila apa Ibu? Salsabila dua. hadir real ya. Oke. Dia Vivi Hadir Ibu. Vicky Isman Hadir Bu. Salsabila satu lagi Salsabila satu lagi ada dong Bu Saya hadir. Arya Putra Gak ada Mama Nur Mama Nur ada Suki ada Hadir Bu. Suki yang mana sih Ini Bu. coba buka ini apa namanya Salsabila itu ada pernah dari dulu Salsabila dua ini ibu mana ya ini mana Hadir Bu. oh iya Suki iya ada ya karena waktunya terbatas silakan negara usahamu terus kemudian boleh nanya jawab ibu ya tempatnya di mana selain pada dasar pemimpinnya nanya juga ibu boleh ya boleh banget ya itu aja aku rasa cukup ya itu aja hari ini mohon maaf ya dari Assalamualaikum.